Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tema kepemimpinan Islam ini satu tema yang sangat penting, urgent, karena selama kira-kira 100 tahun terakhir ini pada dasarnya umat Islam telah hidup tanpa satu kepemimpinan. Dan karena itu saatnya lah kita kembali mengupayakan agar kepemimpinan itu bisa kembali. Kenapa demikian? Karena kita melihat ya, terutama dalam konteks kita sendiri di Indonesia ini ya, hari-hari ini kita melihat bagaimana cara dan prosedur pemilihan pemimpin itu yang disebut sebagai demokrasi sudah terbukti bahwa demokrasi itu pertama sekarang ini demokrasi sudah mati, ya kan? Yang mana demokrasi itu diklaim sebagai kedaulatan ada di tangan rakyat, dan bahwa seluruh kebijakan pimpinan masyarakat itu demi kepentingan masyarakat, demi kesejahteraan masyarakat. Apa yang kita lihat hari-hari ini di seluruh dunia, di mana demokrasi boleh dibilang praktis hampir satu-satunya model kehidupan masyarakat yang berlaku hari ini. Tapi demokrasi ini sudah mati, gitu. Jadi demokrasi yang berbasiskan pada partai-partai politik sudah terbukti bahwa partai-partai politik ini tidak punya independensi dan tidak lagi berfungsi sebagai apa yang sering disebut sebagai agregasi kepentingan masyarakat. Ya. Jadi partai politik hari ini tidak berfungsi, melainkan hanya menjadi kalau kita menggunakan istilah Syekh Asufi adalah kasib yang dikebiri. Jadi secara psikis, secara psikologis tidak punya lagi kemampuan untuk bertindak sebagai para pemimpin masyarakat. Ya. Jadi yang sebetulnya menguasai sistem yang berlaku hari ini adalah oligarki. Ya. Yang karena itu bukan lagi demokrasi, tapi namanya bisa disebut sebagai demokrasi atau demokrasi. Nah, hari ini kita menyaksikan betul betapa seluruh partai-partai itu tidak punya kapasitas untuk bertindak sendiri, apalagi mengatasnamakan kepentingan masyarakat. Jadi sepenuhnya dikendalikan oleh kepentingan oligarki yang tidak lain sebetulnya adalah kelas yang menguasai uang, financial class, banking class, gitu ya. Nah, jadi demokrasi sudah tidak berlaku karena yang punya kapasitas untuk mengendalikan segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat itu adalah segelintir orang yang kita sebut sebagai oligarki. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terbukti bahwa tidak seperti yang sering diklaim secara teoritis ya, bahwa demokrasi adalah cara dan alat untuk memilih para pemimpin dari orang-orang yang terbaik di dalam masyarakat. Dalam kenyataannya kita melihat bahwa demokrasi ini, atau demokrasi yang sudah mati ini, justru kebalikannya, dia bukan instrumen untuk memilih para pemimpin terbaik, tetapi merupakan instrumen dan mekanisme untuk menyingkirkan orang-orang atau para pemimpin yang terbaik. Ya. Jadi apa yang muncul dari sistem yang berlaku hari ini di seluruh dunia ini adalah orang-orang yang terburuk yang muncul ke permukaan menjadi para pemimpin. Nah, Rasulullah SAW sudah lama mengingatkan itu bahwa akan tiba masa di mana yang muncul ke permukaan dan diangkat sebagai para pemimpin itu adalah satu golongan yang disebut sebagai ruwaibidun. Nah, ruwaibidun ini adalah orang-orang yang justru tidak punya kapasitas untuk memimpin, yang suka berbohong, suka berkhianat, itu diangkat menjadi para pemimpin. Nah, sebaliknya orang-orang yang terbaik, orang-orang yang jujur, yang seharusnya memimpin masyarakat, itu tersingkirkan. Gitu. Ya. Nah, jadi itu bedanya dengan model kepemimpinan yang bukan demokrasi. Hari ini kan kita tidak mengenali itu karena sudah secara sosial di sekolah, di media, di mana-mana diajarkan bahwa seolah-olah sistem demokrasi adalah sistem yang terbaik. Nah, cara menentukan dan memilih pemimpin yang di luar demokrasi itu dianggap buruk, ya kan? Nah, secara historis kita melihat bahwa sebetulnya demokrasi modern itu baru muncul kan di abad ke-20, ya kan? Atau ya kalau kita tarik agak mundur lagi di abad ke-18 yang dimulai dengan revolusi Prancis. Itu di mana basis dari demokrasi itu adalah rasionalisme yang intinya adalah bahwa manusia merasa tidak lagi memerlukan Tuhan. Gitu, karena manusia sudah bisa men-set up seluruh sistem kehidupan itu melalui nalarnya. Gitu, termasuk dalam hal kepemimpinan tidak lagi ada cara lain yang lebih natural. Bagaimana masyarakat memilih para pemimpin secara tradisional, ya. Apakah namanya kepala suku kah, namanya tumenggung kah, namanya sultan kah, namanya raja kah, tapi tidak dengan cara demokratis, gitu. Nah, terbukti bahwa sejak dimulainya sistem ini berlaku, ya kira-kira 200 tahun yang lalu lah, ya. Atau menjelang
300 tahun katakanlah, ini terbukti gagal, ya, baik di dalam memilih dan menghasilkan para pemimpin yang terbaik maupun di dalam mensejahterakan masyarakat. Nah, terutama dalam hal 50-75 tahun terakhir, sejak kita tahu sebelum atau menjelang Perang Dunia Kedua, itu ada satu doktrin baru yang dikenal sebagai hasil konferensi Bretton Woods. Nah, sistem Bretton Woods ini yang kemudian sebetulnya adalah perubahan yang tidak banyak dipelajari dan tidak banyak dipahami oleh masyarakat, bahwa terjadi perubahan sistem politik dan sistem keuangan. Yang pertama adalah terjadi pemisahan antara sistem keuangan dan sistem finansial yang membuat pemerintahan nasional itu praktis kehilangan otoritas. Ya, kalau kita tahu Bretton Woods itu menghasilkan satu institusi politik supranasional yang namanya PBB. Nah, ini pada dasarnya dalam membunuh otoritas nasional. Ya, jadi pemerintahan nasional itu melemah, digantikan oleh otoritas baru yang sifatnya internasional, yaitu PBB. Nah, pada saat yang sama kemudian terjadi pemisahan otoritas keuangan dengan munculnya dua lembaga, yaitu Bank Dunia, di mana Bank Dunia itu didirikan untuk membiayai keberlangsungan sebuah pemerintahan yang melalui kemudian muncul hutang nasional. Nah, yang kedua, institusi lain yang muncul adalah IMF, di mana IMF ini yang kemudian mengendalikan seluruh perbankan nasional dimanapun. Ya, jadi bank-bank sentral itu harus menjadi anggota IMF dan tunduk patuh pada ketentuan-ketentuan IMF, sebagaimana pemerintah nasional tunduk patuh kepada satu skema internasional, yaitu PBB dengan seluruh lembaga-lembaga turunan di bawahnya. Ada UNESCO, ada UNICEF, ada UNDP, ada UNFPA dan seterusnya dan seterusnya. Nah, disitulah sebetulnya otoritas nasional itu menjadi lemah. Dan pada saat itu juga filosofi dan falsafah berdirinya sebuah pemerintahan sebagai satu yang disebut sebagai welfare state itu hilang, yang kemudian melahirkan semakin hari dalam kurun waktu katakanlah 75 tahun terakhir ini atau 80 tahun terakhir ini adalah kekuatan oligarki internasional. Nah, inilah yang kemudian mengendalikan seluruh tatanan politik dunia sehingga menghilangkan otoritas nasional, yang maknanya adalah tidak ada lagi kapasitas para katakanlah orang-orang terbaik dari sebuah bangsa untuk memimpin masyarakatnya sendiri. Dan disitulah mekanisme demokrasi kemudian perlahan-lahan, karena dia terkudeta oleh kelas finance, dia menjadi cara untuk tadi bukan menentukan dan memilih pemimpin terbaik, tapi menyingkirkan pemimpin terbaik, dan kemudian menghasilkan orang-orang yang pada dasarnya terpuruk di dalam masyarakat karena dia akan menjadi kasih. Dia tidak lebih tidak kurang adalah kacung atau orang-orang yang tunduk patuh kepada kepentingan oligarki. Itu ya. Nah, inilah yang kemudian terjadi. Nah, celakanya umat Islam kemudian sepenuhnya masuk di dalam sistem yang sebetulnya baru ini, ya kan? Selama ratusan tahun tidak dikenal, tapi kemudian diadopsi dan ada pemikir-pemikir Muslim tertentu yang kemudian memodifikasi, dia membungkusnya menjadi jargon-jargon keislaman. Lahirlah gagasan kemudian negara Islam, lahirlah gagasan kemudian konstitusi Islam, partai Islam. Nah, kita tahu betul hari ini, ya kan, di depan mata kita yang konon mengklaim sebagai partai Islam, dan itu bukan hanya Indonesia, di seluruh dunia itu tunduk patuh dan tidak beda dengan partai-partai lain apapun, ya, karena mereka berada dalam satu sistem yang sama, dalam satu protokol yang sama, dalam satu mekanisme dan prosedur yang sama, gitu. Nah, jadi sudah saatnya tiba bagi umat Islam untuk tidak terus-menerus berperangkap di dalam sistem yang sudah terbukti gagal dan memang tidak mengabdi pada kepentingan masyarakat, gitu ya. Nah, jadi lalu bagaimana? Nah, disinilah apa yang sering disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir As-Subki menjadi sangat penting bagi kita, yaitu bahwa umat Islam harus kembali berjamaah. Umat Islam harus kembali menggunakan tata cara dan prosedur yang secara ratusan tahun dan sudah menjadi tradisi dan berdasarkan petunjuk dari ayat-ayat suci Al-Quran dan Sunnah tentang tata cara bagaimana memilih dan memilih pemimpin, yaitu dengan cara berjamaah, ya kan? Jadi satu ayat yang sering dikutip adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillah jami'an. Berpegang teguhlah kalian pada tali Allah secara berjamaah, bersama-sama. Wala tafarraqu, dan jangan berfirqah-firqah, jangan terpecah belah. Nah, kalau kita lihat secara historis, umat Islam menjadi terpecah belah persis pada saat mengadopsi sistem demokrasi, yaitu dengan cara kemudian membentuk ormas-ormas, ya, kemudian membentuk partai-partai. Nah, inilah yang disebut firqah-firqah modern itu adalah itu, sehingga orang lebih